usia koruptor itu makin lama makin Makin muda. muda. Soekarno, Hatta, Syahrir, dan teman-temannya itu memulai, katakanlah hari itu belum ada pemilu ya, tapi karir politik mereka kan sangat panjang, dan itu sudah dimulai sejak usia muda. Bu Mega, Pak JK, Pak SBY itu pernah bertarung dalam kontestasi elektoral, menang ataupun kalah gitu ya. Bahwa kedewasaan politik yang kita saksikan pada figur-figur itu tadi hari ini, itu adalah hasil tempaan internal maupun eksternal. Jadi di dalam partai politik mereka juga bergulat dengan banyak sekali pertarungan politik, gitu ya. Di level elektoral mereka juga bergulat dengan kompetisi itu tadi. Oke. Nah, kita tinggalkan soal para pemilih. Anak mudanya sekarang, saya berpikir juga banyak sekali para caleg muda, gitu ya. Mereka juga bahkan sekarang cawapres juga muda, gitu intinya. Kalau kita bicara dari sisi orang yang mau terjun ke politik, usia selevel apa sebetulnya ya yang tepat untuk dia ikut terjun ke dalam politik? Apakah memang harus menjadi bagian dari partai politik gitu ya untuk artinya dia terjun ke politik itu, atau pengertian terjun ke politik itu juga sekedar juga misalnya masuk ke sebuah organisasi massa, masyarakat, atau seperti apa sih sebetulnya? Ya, kalau bicara kontestasi elektoral tentu mediumnya partai. Ini juga yang saya pikir harus dikritik dari tatanan politik kita hari ini, karena kita bahkan punya capres yang bukan orang partai, gitu ya. Persis ini menunjukkan lemahnya kelembagaan politik dalam partai-partai, sebab partai mengalami personalisasi. Ya, Ibu Mega lebih besar dibandingkan PDIP, Pak SBY lebih besar dibandingkan Partai Demokrat, dan begitu pula yang lain, gitu ya. Itu problem. Nah, mestinya partai politik mengalami demokratisasi. Kalau itu dilakukan, bukan tidak mungkin sebenarnya jenjang karir dalam partai itu bisa lebih pasti. Kalau sekarang itu cukup sering kita mendapati bahwa orang yang sudah berjibaku di partai yang sama selama 5 tahun terakhir misalnya, itu tiba-tiba dikalahkan oleh seseorang yang baru masuk partai, mungkin karena dia membawa amunisi yang besar, mungkin karena dia lebih dikenal oleh masyarakat, mungkin karena dia keturunan siapa, gitu ya. Itu bisa mengalahkan orang yang sudah berkarir lama dalam jenjang politik tertentu. Nah, itu perlu perbaikan. Yang kedua, tentu orang harus punya rekam jejak ya dalam aktivitas sosial ya. Jadi kalau misalnya partai politik itu dianggap sebagai katakanlah semacam muara, maka kita bisa mulai karir politik itu ya dari organisasi sosial, dari aktivitas keagamaan, dari banyak lagi yang lainnya. Nah, ini menjadi modal penting mestinya. Bukan hanya supaya orang lebih dikenal, tapi juga orang terbiasa dengan aktivisme sosial itu. Lalu yang ketiga adalah persoalan integritas. Ini yang seringkali dilupakan orang kan. Kalau kita lihat ya, kecenderungannya kan memang makin lama karir politik orang itu ternyata makin muda. Dalam arti bahwa makin banyak orang muda terlibat dalam politik. 2024 ini, kalau kita bandingkan dengan 2019 misalnya, itu ada lompatan hampir setengah. Jadi jumlah caleg, jumlah caleg yang berusia 30 tahun ke bawah. Kisarannya mungkin hampir 15% dari total caleg. Jadi itu 1.400-an sekian. Nah, cukup besar. Terutama dibandingkan 2019. Di bawah 30 tahun? Di bawah 30 tahun. Nah, itu lompatannya hampir setengah itu dibandingkan 2019. Nah, tapi orang juga harus ingat bahwa ternyata kalau kita rujuk datanya KPK ya, 70% dari total kasus yang mereka tangani itu tergolong korupsi politik. Dan usia koruptor itu makin lama makin muda. Makin muda. Saya mau tunjukkan 2 contoh. Pertama, tapi ini bukan berarti soal bahwa anak muda tidak punya integritas kan Pak ya? Oh iya, tentu kan? Integritas itu bukan soal muda atau tua. Tapi saya mau mengatakan bahwa muda itu mestinya juga harus diikuti oleh tadi kan pengalaman aktivitas sosial itu, dan yang kedua integritas. Karena kalau kita merujuk pada kasus yang pernah terjadi ya,
Bayangkan pernah ada orang yang bahkan dijuluki sebagai wali kota termuda. Itu sekarang berakhir di penjara karena terlibat suap. Wali kota termuda. Saya pikir kalau dari sisi usia kan sebuah pencapaian yang luar biasa. Betul. Ya. 30-an awal itu, 33 kalau nggak salah. Dia terpilih, berakhir di penjara. Ada lagi yang lain. Ini belum jadi pejabat, tapi dia adalah bendahara partai di sebuah kota penting di Kalimantan. Bendahara partai, usianya baru 24 tahun. Sama, berakhir di penjara karena kasus suap. Jadi ini kan harus menjadi catatan ya, bahwa ternyata makin muda usia rata-rata politikus di Indonesia, itu ternyata juga diikuti oleh makin muda usia koruptor. Jadi mestinya ini harus menjadi catatan penting bahwa muda itu juga menunjukkan integritas, dan kalau kita bicara tentang pengalaman mungkin kalah ya dibandingkan yang lebih senior gitu ya. Tapi kalau punya integritas, artinya kan harapan bahwa ada perbaikan politik ke depan, kita bisa letakkan itu di pundaknya anak-anak muda. Ya, jadi indikatornya apa sebetulnya yang lebih tepat, Pak, bagi seseorang anak muda yang mau terjun ke politik? Ya, tidak ada indikator yang fix sebenarnya tentang itu. Kalau kita mau merujuk pada pengalaman sejarah, Soekarno, Hatta, Syahrir, dan teman-temannya itu memulai, katakanlah hari itu belum ada pemilu ya, tapi karir politik mereka kan sangat panjang, dan itu sudah dimulai sejak usia muda. Tetapi yang harus diingat juga adalah bahwa sekarang ini kita berhadapan dengan apa ya, katakanlah semacam gejala politik instan, di mana tidak hanya anak-anak muda, banyak pelaku politik itu nyemplung ya, terjun begitu saja dalam dunia politik, terutama politik elektoral, tanpa pengalaman-pengalaman lain. Kalau kita misalnya mau melihat tokoh-tokoh politik, pengalaman lain maksudnya apa? Bekerja gitu. Misalnya begini, kalau kita melihat tokoh-tokoh politik hari ini yang karir politiknya panjang ya, sebutlah siapa? Bu Mega, Pak JK, dan seterusnya gitu ya, SBY. Mereka bukan hanya dibesarkan oleh politik elektoral. Bu Mega, Pak JK, Pak SBY itu pernah bertarung dalam kontestasi elektoral, menang ataupun kalah gitu ya. Tetapi pengalaman mereka tidak terbatas hanya pada kontestasi elektoral. Mereka punya karir panjang dalam dunia politik, gitu ya, yang itu ya boleh dibilang bahwa kedewasaan politik yang kita saksikan pada figur-figur itu tadi hari ini, itu adalah hasil tempaan internal maupun eksternal. Jadi di dalam partai politik mereka juga bergulat dengan banyak sekali pertarungan politik, gitu ya. Di level elektoral mereka juga bergulat dengan kompetisi itu tadi. Jadi kalau kita bicara politik itu mestinya orang bukan semata-mata bicara mengenai kontestasi, tapi orang juga bicara mengenai pertarungan kekuasaan itu sendiri. Kemudian bagaimana mereka mengelola kebijakan, atau bagaimana mereka bisa membangun komunikasi dengan pemilih gitu ya. Karena kalau misalnya kita membayangkan sebuah proses politik yang instan, banyak kritik mengatakan bahwa sekarang ini kan politik lebih didrive oleh citra. Padahal ya bagi saya citra politik itu sebuah kebutuhan. Tapi kata citra politik itu kan sekarang mengalami degradasi ya, seolah-olah itu buruk gitu ya. Padahal ya kita keluar rumah aja pakai baju yang proper, itu kan juga soal citra sih. Jadi citra itu penting, tapi itu mengalami degradasi. Kenapa? Karena orang membangun kedekatan secara instan. Bagi saya kedekatan yang jauh lebih penting adalah manakala kepentingan-kepentingan pemilih itu tadi bisa diakomodasi dalam formulasi kebijakan. Tidak semata-mata supaya saya bisa terpilih, gitu ya, tapi juga supaya kebijakan yang dihasilkan itu memang representatif. Kalau enggak, pemilu akan terputus dari proses politik panjang yang tadi 436 hari itu tadi. Kalau gitu Pak Arief, apakah seseorang yang masih berusia muda dan ingin terjun ke politik perlu mendasari dirinya tuh berangkat dari sisi concern terhadap satu hal dan kemudian dia ingin memperjuangkan, atau
kekecewaan, kekecewaan dia terhadap sebuah kebijakan publik misalnya, sehingga dia ingin memperbaiki. Ya, mestinya begitu, terutama bagi kelompok muda ya. Kelompok muda ini kan kira-kira jalan cerita dia masih panjang. Jadi kalau mau menulis namanya dalam sejarah, ya mesti punya rencana-rencana dan semuanya basisnya itu tadi. Setuju. Saya ingin berkaca pada pengalaman di negara lain ya. Misalnya di Amerika Serikat itu ada Ilhan Omar. Itu minoritas dalam banyak hal. Perempuan, berkulit hitam, imigran, beragama Islam. Nah, tapi dia melihat fakta bahwa kelompok minoritas itu tidak banyak bersuara, sekaligus itu membuat suaranya juga tidak banyak didengar dalam proses formulasi kebijakan. Nah, itu mendorong dia untuk kemudian masuk dalam politik. Saya pikir kalau saya harus memberi dorongan terutama kepada kelompok muda, ya begini, asumsi yang keliru di kepala banyak orang adalah bahwa politik itu kotor. Apa yang kemudian dilakukan? Orang menghindari politik. Saya ingin mengatakan sebaliknya. Andaikanlah memang politik itu kotor. Kalau Anda lebih suka membiarkan politik itu berjalan seperti ini, maka politik akan dimasuki oleh orang-orang yang memang sungguh-sungguh kotor dan akan berkubang dalam kekotoran itu. Tapi kalau orang-orang baik itu tidak hanya menjadi penonton, maka kita punya harapan bahwa politik ini makin lama akan menjadi semakin bagus. Dan itu berarti bahwa secara personal masa depan anak-anak muda kita bayangkan bisa lebih bagus. Secara komunal kita berharap bahwa kita akan mendapat Indonesia yang makin lama makin bagus juga. Tidak hanya dalam konteks kualitas pemilu, tapi juga ya masa depan kita secara umum juga mengalami perbaikan. Oke, terima kasih Pak Arief.